Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar Ananda semua? Mudah-mudahan pada bulan yang mulia ini kalian dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ananda salihah atas nikmat kehidupan, nikmat kesempatan, nikmat umur, ya, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Ya, kita harus bahagia. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Dan alhamdulillah juga ananda salihah, kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Ya, alhamdulillah. Hari ini pelajaran kita apa? Nah, pelajaran kita adalah adab. Apa tema pembahasan kita hari ini? Hari ini insyaallah kita akan murajaah bab 4. Ya. Nah, kita akan mengulangi pelajaran bab 4. Untuk tujuan kita belajar hari ini anda saleh, insyaallah kita akan memahami syukur kepada Allah dan mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi tujuan kita belajar hari ini kita memahami syukur kepada Allah dan mempraktikkannya. Nah, bagi ananda salihah yang memiliki buku, silahkan dibuka bukunya, buka bab 4. Nah, ini dia yang akan kita murajaah pada hari ini. Jadi nanti murajaahnya Ustadz akan baca pelajaran bab 4 dari awal sampai akhir, tapi Ustadz akan baca dengan cepat, ya. Silahkan didengarkan dengan baik, atau kalau bisa sambil memperhatikan bukunya. Nah, Ustadz mulai. Bab 4, pandai bersyukur. Kisah penuh hikmah. Abu Kilabah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pandai bersyukur. Dikisahkan oleh Abdullah bin Muhammad, ia berkata, suatu hari aku berada di perbatasan negeri Mesir. Aku melihat sebuah kemah kecil yang menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang sangat miskin. Lalu aku mendatangi kemah yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Aku melihat seorang laki-laki. Dia terbaring dengan tangan dan kaki yang buntung. Telinganya sulit mendengar dan matanya buta. Tidak ada yang tersisa selain lisannya yang terus berucap, "Ya Allah, tunjukilah aku agar aku bisa memujimu sehingga aku bisa menunaikan rasa syukurku atas nikmat-nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Sungguh Engkau telah melebihkan aku di atas banyak makhluk ciptaan-Mu." Nah, selanjutnya pandai mensyukuri nikmat Allah. Anak-anak kami yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari salah satu adab mencintai Allah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari adab ketiga di antara adab mencintai Allah, yaitu pandai bersyukur. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, matahari, bulan, bintang dan planet-planet. Allah pula menurunkan hujan dari langit, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari dalam tanah. Allah yang memberi kita makanan, minuman dan tempat tinggal. Dialah Allah yang memberi mata, telinga, anggota badan. Allah juga menganugerahkan orang tua yang menyayangi kita. Ini hanya sebagian kecil dari pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah bisa saja mengambil nikmat ini kapan saja Dia kehendaki. Jadi, kita harus pandai bersyukur dengan beribadah hanya kepadanya, dan jika kita pandai bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Semua nikmat itu harus digunakan untuk ketaatan, bukan untuk berbuat maksiat, bukan untuk berbuat kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya
yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita semua. Mutiara salaf Abu Hazim Salamah bin Dinar, satu lagi Abu Hazim Salamah bin Dinar Al-A'raj rahimahullahu ta'ala pernah berkata, kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan kepada Allah, maka hal tersebut merupakan bencana. Ya. Nah, itulah dia pelajaran kita hari ini bab 4. Nah, sedikit Ustadz ingin jelaskan. Jadi ananda salihah, bersyukur adalah salah satu adab orang yang mengaku cinta kepada Allah. Ya. Jadi orang yang mengaku cinta kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya. Baik itu nikmat yang kecil di matanya maupun yang besar. Tapi hakikatnya semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu adalah nikmat yang sangat mulia dan nikmat yang sangat besar. Seandainya nikmat yang Allah berikan itu kita hitung, niscaya kita tidak akan pernah mampu menghitungnya, ananda saleh. Maka saking banyaknya nikmat Allah. Nikmat udara, dengannya kita bisa bernafas. Nikmat diciptakannya bumi untuk kita tinggal. Nikmat kita diberikan anggota badan. Nikmat kita diberikan umur. Nikmat diberikan kesempatan, kesehatan, dan seterusnya. Semua nikmat Allah itu wajib kita syukuri. Ya. Minimal dengan kita mengucapkan kata alhamdulillah. Setiap mendapatkan nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah. Ya. Dan ananda salihah, satu tujuan utama Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita, yang harus ananda salihah ketahui adalah agar nikmat itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat sehat kita gunakan sehat kita untuk beribadah. Nikmat anggota badan kita gunakan anggota badan kita untuk berbuat taat dan berbuat baik kepada Allah, ya, kepada orang lain. Kemudian nikmat kita diberikan lisan, kita gunakan untuk membaca Al-Quran, berzikir, dan seterusnya. Ya. Karena itu tanda orang bersyukur. Jika nikmat yang diberikan oleh Allah, ananda salihah, digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah, lisan digunakan untuk berbohong, mata digunakan untuk melihat sesuatu yang haram, tangan digunakan untuk mengambil barang orang lain, diberikan nikmat umur, ya, disia-siakan, diberikan kesehatan, ya, dia tidak mau sholat, maka itu bukanlah nikmat. Ya. Jadi semua nikmat, jika tidak membuatnya beribadah kepada Allah, jika nikmat itu membuatnya tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka itu hakikatnya bukanlah nikmat, tapi itu adalah malapetaka dan bencana yang Allah timpakan kepadanya. Ya, maka ananda salihah, syukurilah segala nikmat Allah, gunakanlah nikmat Allah untuk beribadah dan berbuat taat kepadanya, supaya nikmat Allah itu terus bertambah kepada kita, dan supaya nikmat Allah itu tidak berubah menjadi bencana untuk kita. Nah, itulah dia ananda salihah. Terlebih lagi pada bulan yang mulia ini, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Maka salah satu amalan utama, amalan mulia yang kita kerjakan pada bulan Ramadan yaitu membaca Al-Quran. Ya, jadi ananda salihah, rajinlah membaca Al-Quran. Ikhlaskanlah niat kalian saat membaca Al-Quran. Ya, berpuasalah dengan benar. Jika masih tidak mampu, maka boleh, tidak mengapa, berpuasa setengah hari,
berpuasa sampai asar misalnya, dalam rangka belajar, insya Allah Allah akan berikan pahala kepada kalian. Ya, kalau belum membaca Al-Quran, masih terbata-bata membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran, kemudian yang kedua, pahala berusaha keras membaca Al-Quran. Jadi ikhlaskanlah niat kalian saat beribadah kepada Allah, baik dengan puasa kalian, salat tarawih kalian, membaca Al-Quran kalian, berbakti kalian kepada orang tua, ya, semuanya ikhlaskanlah kepada Allah. Karena semua amalan ibadah yang kita lakukan tidak akan bermanfaat di sisi Allah kecuali jika ikhlas. Nah, inilah di Ananda Salihah pelajaran kita tentang pandai bersyukur, bab 4. Ananda Salihah, sebelum kita akhiri pelajaran atau murajaah bab 4 pada hari ini, di sini ada tugas dari Ustadz. Jawablah pertanyaan yang dikirimkan di grup WA masing-masing. Ya, jadi tugasnya nanti Ustadz kirimkan dalam bentuk link, kalian buka linknya, kemudian dijawab. Ya. Kemudian di sini ada info penting atau pengumuman penting dari Ustadz. Insya Allah pekan depan kita akan adakan ujian harian pelajaran adab. Ya. Materinya apa? Materinya silahkan pelajari bab 3 dan bab 4. Ya, karena soalnya Ustadz akan ambil dari pelajaran bab 3 dan bab 4. Nah, sampai sini Ananda Salihah murajaah kita. Mudah-mudahan pada bulan yang mulia ini semua amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Nah, kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Kita akhiri murajaah hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.